Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi kita pada siang hari ini. Hari ini kita sudah sampai hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Tsani wal Ishrun. Hadis ke-22. An Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abdullah dari sahabat Abi Abdullah, kunyah dari sahabat ini namanya Abi Abdullah, yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yakni sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dari kelompok atau golongan kaum Ansor. Kaum Ansor adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Madinah. Digelari Al-Ansor karena zaman hijrahnya Rasulullah SAW, mereka bagian umat Islam yang sangat suka menolong, hobinya menolong, terutama bagi kaum muhajirin. Kan dulu kaum muhajirin yang kaum Ansor ini memperketat untuk hormat takzim menolong sahabat dari kaum muhajirin datang dari Mekah. Dan terutama lagi kembali Rasulullah SAW diperebutkan Bakar ini. Apa yang dimiliki sebisa mungkin diberikan untuk muliaan sahabat-sahabat dari kaum muhajir. Itu luar biasanya kaum Ansor. Tempat tinggal, makan, minum, semua hal-hal yang bisa dibantukan itu sebisa mungkin dibantu, bahkan mengutamakan kepentingan kaum muhajirin dibanding kepentingan kaum Ansor. Kehidupan kaum Ansor waktu itu sampai akhirnya kaum Ansor ini digoda oleh kelompok-kelompok barisan orang-orang Madinah yang akhirnya ingin merusak Islam dari dalam, yakni kelompok kaum munafik. Mereka pura-pura masuk Islam, tapi inginnya sebetulnya ingin merusak Islam dari dalam. Jadi generasi munafik ini lahir dari generasi ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Radhiyallahu, semoga Allah memberikan ridho anhuma atas keduanya. Jadi ke Abdullah, ke Jabir, dan juga ke Abdullah. Sahabat Jabir dan sahabat Abdullah ini adalah sama-sama sahabat Rasulullah SAW, bapak dan anak. Bercerita Abi Abdullah, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, sa'ala yang bertanya, yang matur, siapa rajul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka berkata siapa rajul, laki-laki tadi, aro'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Lelaki tadi berkata kepada Rasul, aro'aita, bagaimana pendapat engkau ya Rasul, idza sholaitul maktubat, ketika saya ini sholat hanya sholat 5 waktu, gak nambah gak kurang. Sholat saya hanya sholat 5 waktu yang fardu saja gitu. Wa sumtu Ramadan, dan saya puasa hanya sholat puasa Ramadan saja.
Wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang halal. Artinya saya akan memakai yang halal, yang halal. Pokoknya yang mana halal saya pakai. Wa haramtul haram, dan saya mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah apapun atas yang tadi semua itu. Pokoknya saya sholat gak nambah gak kurang fardu. Puasa ya hanya puasa Ramadan. Lalu saya makan yang halal, pokoknya yang halal saya jaga, yang haram saya jaga. Walam ajid ala dzalika syai'an, dan tidak nambah apapun, pokoknya itu saja. Adkhulul jannah, apakah saya nanti akan masuk surga ya Rasul? Qala, berkata Rasulullah, na'am, ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan sahabat Muslim. Wa makna haramtul haram ijtanabtuhu, dan makna dari haramtul haram itu artinya menjauhi yang haram. Wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu, dan makna dari halal yang menghalalkan yang halal adalah mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan, yang dihalalkan. Qauluhu ara'aita maknahu akhbirni, makna berilah kabar, beritahu padaku. Jamaah sidang Zatul yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan cekak, singkat, tegas, tugas, ya, pertanyaan Muslim kepada Rasulullah. Kira-kira gambarnya, ya Rasul, saya ini pokoknya urusannya hanya nggak nambah nggak kurang, kewajiban saya sholat fardu 5 waktu, nggak akan saya tambah sholat sunat juga nggak tambah apa-apa. Puasa juga saya cuma puasa Ramadan, nggak ada Senin, Kamis, nggak ada yang lain-lain. Lalu saya diperintahkan untuk jaga yang haram. Saya nggak akan makan haram, saya nggak akan melaksanakan yang dilarang, yang dicegah oleh agama. Wa ahlalul halal, saya juga akan menjaga pekerjaan atau perilaku yang hanya diperbolehkan. Apakah saya akan masuk surga dan saya tidak nambah apapun? Jawabnya Rasulullah, nah ini memang kelihatannya sederhana, ya, sederhana sekali. Pokoknya nggak usah kemaruk dengan sholat sunat gitu, kemaruk dengan puasa-puasa yang lain-lain, amalan-amalan yang ruwet. Ini umat awam tanya, pokoknya saya hanya mau jaga yang maktubat, yang wajib-wajib saja. Apakah itu akan masuk surga? Ternyata Rasulullah menggaransi itu akan masuk surga. Pertanyaannya, apakah gampang menjaga yang wajib tok saja itu? Kita nggak usah rumit nambah sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, juga tidak perlu Senin Kamis, lalu yang lain-lain. Apakah gampang menjaga yang halal-halal? Itu justru yang paling sulit. Kita konsisten, komitmen untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kecipratan rezeki yang betul-betul halal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul menjalankan hal yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berat, sangat berat, mustahil. Bahkan yang sering dikatakan, kalau kita nyari halal saja, itu halal murni rezeki, itu kita cari air minum hujan, nggak pakai tadah, nggak pakai apa namanya, gelas. Kita lari aja waktu hujan, kita nadah langit. Nah, itu berarti kita nggak akan kecipratan yang haram. Kalau kita pakai masih bumbu atau apa, masih potensi ini dibuat dari sesuatu yang berpotensi dari yang haram.
Jadi Bapak sekalian, ini hadis ringan, pertanyaan orang awam, gampangnya cerita, pokoknya orang ini, orang yang berdakwah Rasulullah ini nggak mau muluk-muluk. Saya itu pokoknya tahunya ya yang wajib-wajib saja. Cara bahasa ini orang kampung sederhana lah gitu. Rasul saya itu maunya sholat yang waktu aja, puasa yang wajib saja. Habis itu saya kerja nyari duit dari ladang, dari sawah, dari mana saya pulang masak, udah sesimpel itu. Tidak akan saya tambah amal lain kecuali yang pokok-pokoknya. Apakah yang begini ini akan dijamin masuk surga? Sementara ada yang merasa ibadahnya sunah-sunahnya banyak. Ternyata Rasul menggaransi, na'am, kita akan masuk surga. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru apa yang dengan meninggalkan yang dilarang dan melakukan yang diperbolehkan. Tapi karena kita yakin juga sulit semuanya, minimal ya kita nih kalau sholat kita tambeli, kalau nggak dapat. Kalau tantangan maktubat sholat itu kan hanya soal khusyuk. Kita sholat, tantangannya untuk kita benar-benar kualitas sholat kita itu khusyuk, bernilai ibadah khusyuk nggak kita itu. Padahal untuk capai khusyuk pun itu udah berat. Maka ada orang kelompok itu bikin pelatihan sholat khusyuk. Bisa nggak kira-kira khusyuk itu dipelatihankan? Kalau mungkin itu pelatihan sholat sempurna dalam sholat. Tapi khusyuk itu ada jam terbang. Khusyuk itu soal rasa doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada latihan sholat khusyuk itu yang dilatih, bagaimana mau itu soal nyambungnya rasa pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jam terbang kita dalam sholat. Latihan kita sehingga menihilkan kita bahwa sholat ketika begitu takbir itu tidak ada yang diingat kecuali ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita ini kan sholatnya itu kan masih terkadang mengingatkan yang lupa-lupa. Tadinya nggak ingat begitu takbir Allahu Akbar. Kunci tadinya nggak kepikiran kunci. Begitu takbir kunci mobil tadi di mana ya? Atau recehan kita tadi di mana itu mengingat kata-kata bakar guyonannya, saya kok lupa naruh barang ya, sholat saja nanti jadi ingat. Karena begitu takbir setan bekerja dengan baik, mengganggu, menggoda kita untuk ingat selain Allah SWT. Padahal dulu salafus soleh, sahabat-sahabat justru kalau mau lupa tidak terasa saat sholat. Sahabat Abu Bakar ketika kena panah, sahabat Umar ketika panah perang mau dicabut panahnya, nunggu, jangan sekarang, sakit ini kalau dicabut, tunggu nanti saat sholat. Karena begitu sholat nggak ingat apa-apa, nggak terasa dicabut panah. Tantangan maktuban. Nah kita nggak tahu nih sholat kita udah sampai ke mana ini, kita pede masuk surga ini. Apakah sudah sekelas sahabat-sahabat Rasulullah yang memang sudah demikian, atau tadi masih ketika sholat mengingatkan yang lupa-lupa. Tapi kalau soal syariat, namanya sholat ini syariat yang kelihatan sepanjang rukun, syarat rukunnya terpenuhi ya sah. Tapi soal diterimanya, soal berapa persentasenya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan Allah. Tapi syariat asal kita wudunya benar, rukun-rukun yang kita jalankan dengan benar ya sah. Tapi soal bahwa nanti sholat tanha anil fahsya wal munkar, sholat kita membuat kita andap asor, tidak bikin kita sombong, itu ya urusan sendiri-sendiri yang mengilhami memanai sholat. Nah, yang ini gampang nih sholatul maktubat. Tapi tantangan wa ahramtul muharramat, kita mencegah dari yang haram-haram, sulit sekali. Kita dilarang menggunjing, kita dilarang mendolimi orang, kita dilarang mengambil hak orang. Nggak gampang. Kita tahu ketemu duit ini bukan hak kita, ini yang
subhat aja itu kadang kita tergoda. Ini bukan duit, kalau saya ambil juga nggak dirugikan, nggak tahu siapa orangnya, kita aja tergoda. Apakah ini halal? Tidak. Jadi wa ahramtul muharramat wa halaltul halal. Muhalal ini apa? Yang dihalalkan ini nggak gampang, sulit sekali. Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya bisa dan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa menjaga yang wajib-wajib sekaligus menjaga dari perbuatan yang diharamkan dan bisa melaksanakan apa yang diharamkan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma biqadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.